Kalau ini sebenarnya bibitnya itu kan dura persilangan dengan vesipera menghasilkan tenera. Nah itu yang ditanam. Tapi semiklon sendiri itu yang dikeluarkan Sriwijaya, Bina Sawit Mandiri, itu memang ada, kita punya ada 2 varietas, SJ2 dengan SJ5, tapi lokasinya bukan di sini gitu. Lokasinya di tempat satu lagi. Nah berbeda lokasi karena masing-masing sumber benih ini dia nggak boleh dicampur gitu. Misalnya di sini TN1 ya, itu TN1 aja, yang Sriwijaya aja. Kemudian BPKS juga kita punya di Muara Bungo. Nah, jadi memang nggak boleh dicampur. Kalau boleh dicampur mungkin kita campur ya. Selanjutnya itu cara pembibitan dari sawit ini sendiri gimana Pak? Kita karena benihnya langsung dikirim dari sumber benih, kita cuma melakukan penanaman. Nah penanaman itu prosesnya seperti penanaman biasa, hanya tanahnya yang di treatment gitu. Jadi tanahnya itu sudah sudah dicampur dulu, misalnya 5 bagian tanah, 1 bagian pupuk kandang. Biasanya pupuk kandang kita gunain ayam, kayak kotoran ayam atau kotoran kambing. Nah kalau itu nggak ada, biasanya kita pakai pupuk yang ramah lingkungan gitu. Biasanya ada memang jualnya pupuk anorganik itu, ukurannya 50 kilo. Nah itu kita campur gitu. Tapi kalau masih ada kotoran hewan, kita pakai kotoran hewan. Terus ini perlakuan tanah sebelum ditanamin itu gimana Pak? Apakah pengolahan, terus pemupukan dan pembersihan lahannya itu gimana? Kalau perlakuannya itu, itulah tadi yang saya bilang, itu tanahnya 5 bagian, kemudian pupuk kandangnya 1 bagian, itu dicampur. Tapi ingat, kotoran ayam ini itu ada prosesnya sebelum dicampur ke tanah. Misalnya gini, kita beli pupuk kandang, pupuk hewan itu ya, misalnya kotoran ayam itu kita jemur dulu. Kita jemur sampai kering, sudah kita jemur sampai kering, kita masukin karung, kita ikat rapat, 1 bulan kemudian baru dicampur ke media tanah. Nah baru bisa dipakai, karena kalau langsung itu pertama jamur, pasti ada jamur, kemudian ulat pasti ada itu. Jadi harus ada proses penjemuran dulu sampai dia kering. Terus itu waktu pemupukan itu bebas atau ada jamnya? Kalau pemupukan sebaiknya ya, pemupukan itu dilakukan sebelum jam 11 siang. Karena yang berbahaya tuh urea. Misalnya gini ya, kemarin beberapa hari yang lalu itu nggak hujan sama sekali, cuaca panas. Nah kalau kita mupuknya sampai lewat jam 11, itu urea menguap. Nah kalau menguap itu kena ke daun, daunnya hangus gitu. Kebakar karena pupuk itu ditabur di atas, bukan ditanam gitu. Kalau digali itu terlalu lama gitu, karena ini kan ratusan ribu gitu, jadi nggak mungkin gitu. Nah, jadi usahakan kalau nggak sore setelah jam 3. Nah jadi penguapan berkurang kan. Nah, disitu juga pupuk yang kita gunakan itu seperti misalnya gini ya, pupuk urea dengan NPK yang kita gunakan tuh yang premium. Jadi kalau ditaruh di tanah itu 2-3 jam itu udah hilang di tanah itu. Nah sudah bercampur gitu. Kalau pupuk yang biasa itu 1 bulan masih ada sisa. Tapi kalau pupuk premium, nah itulah makanya pembibitan yang besar itu biaya pengelolaannya juga besar. Jadi harga batang sawitnya juga mahal gitu. Selanjutnya itu pemeliharaannya tuh gimana Pak? Seperti penyiangan, terus pengendalian hamanya? Itu 2 minggu sekali. Misalnya minggu ini pemupukan, misalnya urea. Itu 3 hari berikutnya, nah itu penyiangan biasanya. Nah kemudian 2 minggu berikutnya lagi, dia jaraknya boleh 3 hari, boleh 1 minggu, itu pemupukan NPK. Jadi biasanya gini, kalau untuk yang umur 1 bulan di polybed besar, di minor seri, itu biasanya pemupukannya itu disemprot. Disemprot. Pertama pakai anti jamur, kemudian pakai pestisida di situ,
kemudian pakai pupuk daun, bivolan atau gandasil, kemudian pakai perekat. Kalau nggak pakai perekat, resikonya itu besar. Contohnya gini, setelah kita semprot, ternyata belum sampai 2 jam hujan. Gitu. Itu kan mubazir. Iya. Nah, satu lagi, daun sawit ini walau gimana pun, itu mengandung minyak. Jadi kalau nggak pakai perekat, itu lewat aja. Nah, percuma. Jadi makanya dia pakai perekat. Kalau aku yang edit bagus. Terus di kelapa sawit ini bagian yang sering terserang hama itu bagian apa? Daun paling sering. Memang ada satu-satu ya, seperti terjadi kemarin. Itu tikus. Nah, tikus itu menggerogotin batangnya itu, pangkal batangnya itu, bolong gitu. Tapi kita nanggulanginya juga pakai ada sabun namanya sabun tikus gitu. Atau makan tikus namanya itu, macam-macam ya. Nah, itu kita taruh di situ, itu dimakan oleh tikus. Nah, nanti tikusnya mati itu biasanya. Ya. Biasanya itu. Kalau misalnya hama-hama yang lain, misalnya ulat, lalat, kupu-kupu atau belalang itu kita kan nampak itu. Tapi tikus ini nggak nampak karena dia malam. Terus selanjutnya itu penyiangan dalam 1 tahun itu berapa kali Pak kira-kira? Saya itu penyiangan itu 1 bulan aja 2 kali. 1 bulan 2 kali itu sampai umur 7 bulan. Sampai umur 7 bulan. Sudah lewat 7 bulan udah nggak lagi. Karena dia udah besar, jadi rumput udah nggak mungkin tumbuh gitu. Sampai umur 7 bulan. Nah, setelah 8 bulan itu biasanya ada standar SNB, standar mutu benih dari orang Disbun. Nah, itu diperiksa, biasanya itu daunnya dihitung. Ada berapa pelepah itu dihitung. Nah, umur 8 bulan misalnya ada 12 gitu ya. Nah, itu biasanya lolos atau 15 gitu. Tapi kadang-kadang gini, dia itu juga ada standar, misalnya tingginya berapa gitu, ternyata pelepahnya banyak gitu, itu juga nggak lolos, berarti kerdil gitu. Nah, itu harus pas gitu. SNB namanya, standar mutu benih. Nah, setelah itu nanti dapatlah label biru. Label biru. Nah, baru kita jual. Kalau belum ada label biru kita nggak bisa jual. Memang bisa juga dijual. Misalnya gini, yang kembar gitu ya. Yang kembar 2 atau kembar 3 itu kan dipecah, pisah gitu. Nah, itu biasanya nggak pakai label. Tapi biasanya pembeli itu tahu. Ini cuma masukan aja ya. Pembeli sekarang ada yang nggak mau ditempel label sama sekali. Resikonya besar gitu, karena gini, pernah orang beli, konsumen beli di sini 500 batang, itu setelah ditanam di lahan yang ada labelnya hilang semua. Nah, label yang nggak sengaja copot itu selamat, aman. Jadi orangnya balik lagi ke sini, saya bilang, Bapak kan kemarin baru beli seminggu yang lalu. Ya. Nah, yang di label itu hilang semua, Pak. Tolong sekarang jangan dikasih label. Padahal menurut aturan kita nggak boleh jual kalau nggak ada label gitu. Tapi karena permintaan kan, karena keselamatan di lahan, akhirnya nggak dipasang gitu. Baik Pak, itu saja yang kami tanyain kan. Terima kasih Pak waktunya. Ya.